Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa dengan saya kembali, Novia Nasari, JGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Di sini saya akan menampilkan tugas modul 2.3, yaitu praktik coaching dengan alur Tirta. Untuk memenuhi tugas di LMS, demonstrasi kontekstual modul 23A6. Selama pembelajaran, kami dibimbing oleh fasilitator Bapak Sukardi, SPD MPD, dan pengajar praktik Ibu Endang Lestari, SPD MPD. Perkenalkan dua rekan saya yang sudah membantu membuat video demonstrasi kontekstual ini, yaitu Dita Buana Mustika, SPD dari SD 2 Terban, dan Ibu Tias Hartiningsih, SPD dari SD 2 Melati Norowito, serta saya sendiri, Novia Nasari, SPD dari SD 1 Terban. Sebelum melakukan percakapan coaching, pengamat mengadakan percakapan dengan coach mengenai kompetensi inti, coaching atau presensi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang akan dikembangkan. Coach dan coachee melakukan percakapan coaching. Pengamat melakukan observasi terhadap proses percakapan coaching dan mencatat hal-hal yang diamati. Yang ketiga, pengamat memberikan umpan balik berbasis coaching kepada coach berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi coaching berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Keempat, setelah putaran satu rangkaian praktik percakapan coaching selesai, CGP berganti peran dan melakukan rangkaian percakapan coaching putaran 2 sampai putaran 3. Yang kelima, rangkaian percakapan coaching ini direkam. Yang keenam, rangkaian percakapan coaching ini akan dinilai oleh fasilitator dengan menggunakan rubrik penilaian yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kudus. Saya sendiri Dita Buana Mustika dari SD 2 Terban dengan pengajar praktik Ibu Endang Lestari dan fasilitator Bapak Sukardi. Di sebelah kanan saya Tias Hartiningsih dari SD 2 Melati Norowito dengan pengajar praktik saya Ibu Eti Sunarsih dan Bapak fasilitator saya Bapak Sukardi. Sebelah kiri saya Novia Nasari dari SD 1 Terban dengan pengajar praktik Ibu Endang Lestari dan fasilitator Bapak Sukardi. kami akan melaksanakan praktek coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan melakukan praktik coaching dengan alur Tirta dengan coach yaitu Ibu Tias Hartiningsih dan coachingnya yaitu Bapak Dita Buana Mustika serta pengamat saya Novia Nasari. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Tias. Waalaikumsalam. Pagi juga Bu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana perasaan Bu Tias hari ini? Saya merasa sangat bahagia Bu karena saya akan melakukan coaching dengan Pak Dita. Dalam kegiatan coaching hari ini, Bu Tias akan berperan menjadi coach dan Pak Dita akan berperan menjadi coaching. Kira-kira persiapan apa saja yang sudah dipersiapkan sama Bu Tias? Saya akan melakukan coaching dengan Pak Dita sesuai alur Tirta, yaitu mulai dari tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan yang akan diamati untuk proses coaching kali ini antara
kemudian mendengar aktif, dan selanjutnya yaitu tentang pertanyaan yang berbobot yang akan saya ajukan untuk coaching. Wah, mantap sekali ya Bu Tias. Selanjutnya apa yang akan dikembangkan oleh Bu Tias dalam coaching kali ini? Saya akan mengembangkan dalam pertanyaan berbobot Bu Novi. Mengapa memilih pertanyaan berbobot untuk dikembangkan Bu Tias? Karena kemarin saya merasa saat praktek coaching saya dinilai kurang dalam pertanyaan berbobot Bu. Sehingga saya mengharap akan ada perkembangan dalam membuat pertanyaan berbobot nantinya kepada coaching. Kekuatan yang mana lagi kira-kira yang ingin Bu Tias kembangkan? Mungkin saya akan meningkatkan mendengar aktif Bu Novi. Karena ini juga menjadi poin penting dalam coaching, sehingga saya akan lebih mampu menjadi coach yang baik. Kemudian persiapan apa yang akan dilakukan dengan Bu Tias? Saya akan mencoba untuk lebih menyiapkan diri sepenuh hati, kemudian mendengarkan dengan aktif tanpa melabeli Pak Dita, dan tentu saja akan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai cerita dari coaching dalam hal ini yaitu Pak Dita. Berarti persiapan sudah maksimal ya Bu ya. Kira-kira Bu Tias tahu belum tentang penilaian? Kemarin saya sudah buka LMS tentang apa yang harus diperhatikan dalam proses coaching. Untuk rubrik penilaiannya saya belum terlalu memahaminya. Mungkin Bu Novi dapat memberikan informasi tambahan buat saya agar pelaksanaan coaching nantinya dapat berjalan dengan baik. Baik Bu Tias, pada kegiatan pelaksanaan coaching nanti ada 3 kegiatan, yaitu prasupervisi, observasi, dan pasca supervisi. Dalam kegiatan tersebut juga ada 3 penilaian yang tidak dilakukan, sudah dilakukan, namun belum sesuai dengan prinsip coaching dan sesuai dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kira-kira Bu Tias dalam persiapan ini sudah mencapai nilai berapa jika Ibu sukses berada di angka 10? Saat ini kira-kira mungkin saya berada di angka 7 Bu Novi. Oh baik Bu Tias, dari angka 7 tersebut Bu Tias kira-kira akan menuju ke angka berapa? Saya akan menuju ke angka 9 Bu. Baik Bu Tias, bagaimana cara Bu Tias untuk mencapai angka 9 tersebut? Saya akan berusaha untuk melakukan tahap alur tirta. Antara lain yaitu saya akan menanyakan tujuan Pak Dita saat melakukan diskusi. Selanjutnya saya akan mengidentifikasi untuk menggali masalah yang sedang terjadi pada Pak Dita, dan saya juga akan menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Dita, dan tentu saja saya akan membuat komitmen atau tanggung jawab dalam permasalahan Pak Dita tersebut. Baik Bu Tias, berarti kompetensi yang ingin dicapai Bu Tias yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan yang berbobot ya Bu Tias. Sedangkan kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, begitu ya Bu Tias? Benar Bu Novi. Baik, silakan Bu Tias untuk melakukan coaching ini. Semoga sukses ya Bu Tias. Terima kasih Bu Novi. Assalamualaikum Pak Dita. Waalaikumsalam.
hari ini saya ingin mengajak Pak Dita ngobrol. Mungkin agak sedikit lama ya Pak. Kira-kira Pak Dita keberatan apa tidak? Tidak, saya justru malah senang. Baiklah, semoga percakapan kita hari ini bermanfaat ya Pak ya. Ya, itu yang saya harapkan dari percakapan ini. Akhir-akhir ini saya perhatikan itu Pak Dita seperti kurang bersemangat gitu ya Pak ya. Apa ada yang mengganggu pikiran Pak Dita ya? Terima kasih sudah memperhatikan saya, Bu. Saya terima kasih sudah memperhatikan saya dan bersedia membantu saya, Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Dita? Saya hanya ingin dapat solusi, Bu, dari masalah saya. Lalu apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini Pak? Saya itu masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas guru. Coba bisa Pak Dita ceritakan kepada saya apa yang Bapak rasakan saat ini? Saya merasa mengajar murid-murid itu kurang memperhatikan saya dan itu membuat saya kurang bersemangat gitu. Apa yang membuat Pak Dita merasa kurang bersemangat ya Pak? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran yang baik. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar begitu atau bagaimana ya Pak? Nah, tidak juga sih, Bu. Hanya saja saya merasa setiap masuk kelas murid-murid itu sepertinya lesu, kurang termotivasi, terus sepertinya malas dan tidak bersemangat. Jadi jika saya mengajar di kelas juga tidak semangat gitu loh, kalau melihat murid saya itu seperti itu. Oke, baiklah, saya sudah paham maksud dari Pak Dita. Sekarang coba Bapak jelaskan bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama ini ketika Pak Dita mengajar di kelas. Ya seperti biasa, Bu. Setelah berdoa, saya melakukan apresiasi, menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid menyimak, lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang bersemangat, diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran itu, Bu? Menurut Pak Dita itu salahnya di mana ya Pak? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap penjelasan dari saya. Oh, gitu ya Pak. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Pak Dita lakukan untuk bisa membuat murid menjadi semangat dalam belajar Pak. Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengadakan diskusi kelompok, memberikan kuis atau game belajar. Saya putarkan video juga sudah mengajak belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Bu. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja ya Pak? Tidak sih, Bu. Ada momen-momen ketika malas. Namun saat pelajaran matematika dan tematik yang ada SDGT-nya, sepertinya kegiatan menggambar dan menyanyi mereka mulai menunjukkan antusiasmenya. Nah, kalau boleh saya menyimpulkan, pembelajaran yang Pak Dita lakukan itu sebenarnya sudah sangat menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid-murid Bapak. Jadi yang membuat Pak Dita merasa kurang semangat itu hanya saat mengajar pada pelajaran tertentu, seperti itu ya Pak ini. Iya sih, Bu, sepertinya memang begitu. Namun seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan juga, Bu. Baiklah, kalau begitu Pak, berarti Pak Dita sudah tahu apa yang menyebabkan turunnya semangat Pak Dita pada saat mengajar.
Ya, Terus ada lagi Pak yang mungkin menurut Bapak hal-hal apa yang menyebabkan murid Bapak itu menjadi kurang semangat dalam belajar? ya sepertinya sih tidak ada Bu. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya, ya seperti itu aja sih Bu. Nah, kira-kira apa rencana ke depan dari kita yang akan Bapak lakukan dari penjelasan Bapak tadi ya? Ada yang tidak ingin coba Pak kita perbaiki seperti itu? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar ya Bu. Hebat sekali Pak. Apa prioritas utama Pak Dita setelah ini? Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dari dalam diri saya sendiri. Dengan begitu, semoga murid mendapat imbas dari semangat saya itu. Ya kan Bu? Ya, saya kira itu langkah yang sangat tepat Pak. Ada hal lain mungkin yang ingin Pak Dita lakukan? Itu Bu, saya sempat melihat Bu Tias saat mengajar, kemudian murid diajak mengatur nafas. Itu bagaimana ya Bu? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa? Oh iya, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan teknik STOP Pak. Di mana siswa itu kita ajak untuk fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menunjukkan semangat yang baru. Jadi dengan demikian kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa nantinya bisa lebih bersemangat dalam belajar. Seperti itu Pak Dita. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional yang Bu Tias maksudkan? Baiklah Pak, nanti saya akan berikan materi pembelajaran sosial emosional itu bersama rekan-rekan guru yang lain. Kalau nanti tidak demikian ya saya share di grup WA saja tentang apa itu PSE maupun KSE, bagaimana penerapannya KSE tersebut dan apa manfaatnya bagi kita. Nanti tolong diingatkan ya Pak, jika saya lupa. Iya Bu, nanti insya Allah saya ingatkan. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Dita dalam hal ini? Nanti saya akan coba mengajak rekan seperti Bu Novi untuk membantu saya dan kami nantinya bisa belajar bersama. Bagus sekali itu Pak. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Pak Dita gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Bapak lakukan untuk bisa bersemangat kembali dalam mengajar, yang kemudian nantinya tentu saja akan berdampak ya, pada semangat belajar murid kita ya Pak ya, ketika di kelas. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya terlebih dahulu dan mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak Bu Ija untuk belajar bersama-sama tentang pembelajaran sosial emosional seperti yang Bu Tias maksudkan tadi. Bagus sekali itu Pak. Semangat ya Pak Dita. Saya yakin Pak Dita pasti bisa semangat demi anak-anak didik kita. Semangat Iya, juga untuk Bu Tias. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi diri dari permasalahan saya Bu. Iya. Sama-sama Pak Dita. Semoga bermanfaat ya Pak ya. Apa yang ya sudah, saya mau masuk ke kelas lagi ya Pak. Melanjutkan mengajar. Assalamualaikum Pak Dita. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tias. Sama-sama Pak Dita.
Berdasarkan hasil coaching dengan Pak Dika, apakah indikator ketercapaian pengembangan yang telah Budias lakukan sudah terjadi? Saya telah berhasil memotivasi Pak Dita untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi beliau. Dan saya menerapkan kompetensi inti dari coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang utuh. Baiklah, Budias. Mohon izin untuk saya menyampaikan catatan hasil observasi saya itu ya. Berdasarkan catatan hasil observasi saya, Budias telah melaksanakan coaching sesuai dengan kompetensi dan prinsip coaching dengan alur cerita. Kemudian, Budias memberikan 5 pertanyaan inti kepada Pak Dika. Dengan demikian, menurut Budias, apakah hasil coaching tadi sudah sesuai dengan keinginan Ibu? Maksudnya sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Budias? Saya rasa saya sudah belajar lebih tentang pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif saat coaching tadi Bu Novi. Semoga kedepannya akan lebih baik lagi. Alhamdulillah, Budias. Tetap semangat ya dalam praktik coaching mulai waktu. Ya Bu Novi, terima kasih. Sama-sama, Budias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan praktik coaching yang mana saya sendiri Duta Buana Mustika sebagai pengamat, sebelah kanan saya Bu Novi sebagai coach, dan sebelah kiri saya Budias sebagai coachingnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dika. Selamat pagi. Bagaimana kabar Bu Novi hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Bagaimana perasaan Bu Novi? Saya sangat bahagia kali ini karena saya mau melakukan coaching dengan Budias. Dalam kegiatan coaching hari ini, Bu Novi Bu Novi akan berperan menjadi coach dan Bu Dias menjadi coachingnya. Kira-kira persiapan apa yang sudah disiapkan dari Bu Novi? Saya akan melakukan coaching dengan Budias sesuai alur cerita, yaitu mulai tujuan umum, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan yang akan diamati oleh proses coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif. Selanjutnya yaitu tentang pertanyaan yang berbobot yang saya ajukan untuk coaching. Mantap ya Bu Novi ya. Selanjutnya apa yang akan dikembangkan oleh Bu Novi ini dalam coaching kali ini? Saya akan mengembangkan dalam pertanyaan berbobot, Pak. Mengapa Bu Novi memilih pertanyaan berbobot untuk dikembangkan? Karena kemarin sewaktu saya praktik coaching itu dinilai kurang dalam pertanyaan berbobot, sehingga saya mengharap akan ada perkembangan dalam membuat pertanyaan berbobot kali ini. Kekuatan yang mana lagi kira-kira yang ingin Bu Novi kembangkan? Mungkin saya akan meningkatkan mendengarkan aktif, Pak, secara seperti itu, karena itu juga menjadi poin penting dalam coaching, sehingga saya akan mampu menjadi seorang coach yang baik. Kemudian apa yang akan dilakukan Bu Novi? Saya akan mencoba untuk lebih mempersiapkan diri sepenuh hati saya, kemudian mendengarkan dengan aktif, coaching tanpa melampaui bias. Tentu saja akan membuat pertanyaan yang berbobot sesuai cerita dari coach. Dalam hal ini sih coachingnya Berarti sudah persiapan maksimal ya Bu Novi ya. Kira-kira Bu Novi sudah tahu belum kita? Sudah tahu belum tentang rubrik penilaiannya? kemarin saya sudah buka LMS sih, Pak. Apa yang harus diperhatikan dalam proses coaching besok.
untuk rubrik penilaiannya saya belum terlalu memahami ini. Mungkin Pak Dita yang akan memberikan informasi tambahan buat saya supaya dalam pelaksanaan coaching nanti dapat berjalan dengan baik. Baik, Bu Novi, sebetulnya ada 3 kegiatan ya dalam pelaksanaan coaching ini. Ada 3 kegiatan. Yang pertama pra supervisi, observasi, dan pasca supervisi. Kemudian dalam kegiatan tersebut juga ada 3 penilaian, yaitu tidak dilakukan, sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching, dan sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Di sini apa kemitraan proses kreatif atau memaksimalkan potensi. Kira-kira Bu Novi dalam persiapan ini sudah mencapai nilai berapa jika sukses berada di angka 10? Saat ini kira-kira berada di angka 6 Pak. Mungkin ya nanti semoga sih dapat melangkah lebih baik lagi. Bu Novi dari angka 6 tersebut, Bu Novi akan menuju ke angka berapa kira-kira? Saya ingin menuju ke angka 9 atau 10 Pak. Baik, caranya bagaimana Bu Novi ini untuk mencapai 9 tersebut? Saya akan berusaha melakukan tahapan anu kita, antara lain saya akan menanyakan tujuan Bu Tias saat ini melakukan diskusi. Selanjutnya mengidentifikasi atau mengenali masalah yang sedang terjadi pada Bu Tias. Saya juga akan menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan Bu Tias. Selanjutnya saya akan membuat komitmen atau tanggung jawab dalam permasalahan tersebut. Oke, Bu Novi, berarti kompetensi yang ingin dicapai yaitu kehadiran penuh, mendengarkan habis, dan membuat pertanyaan berbobot, begitu ya. Sedangkan kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu pertanyaan berbobot dan mendengarkan habis. Itu ya Bu ya? Iya, benar sekali Pak. Baik, silakan Bu Novi untuk melanjutkan melakukan coaching. Semoga sukses ya. Terima kasih Pak Dita. Oke. Assalamualaikum Bu Tias. Apa kabarnya nih Bu Tias? Lama loh kita tidak ketemu. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, Bu. Tapi saya agak sedikit galau nih, Bu. Waduh, ada apa nih? Bu Tias galau, biasanya ceria. Kok jadi murung begini, ada apa Bu? Iya nih, Bu. Saya lagi galau karena ada sedikit masalah di sekolah kemarin. Lagi ada beda pendapat gitu dengan kepala sekolah. Nah, biasanya beliau kan ya sama Bu Tias dan teman-teman yang lain ya. Iya, Bu. Jadi gini, Bu. Saya itu dengan salah satu guru, ya dia guru agama ya, Bu ya. Kami itu sudah sepakat untuk membuat program pengembangan kegiatan keagamaan di sekolah. Ya, khususnya itu untuk doa bersama tahlilan yang akan kami laksanakan itu tiap hari Jumat pagi, Bu. Terus setelah itu kita lanjutkan dengan membaca Asmaul Husna. Di situ ada doa-doa harian seperti itu, yaitu menghafalkan doa. Mengapa saya membuat program tersebut ya, Bu? Karena menurut pengamatan saya, Bu, selama ini anak-anak itu kalau membaca Asmaul Husna itu di kelas ya, Bu, ya kadang ada yang sudah membacanya sudah terlalu cepat selesai, kadang ada yang belum, kadang ada yang malah tidak mau membaca sama sekali karena memang mereka belum bisa, tidak hafal begitu, Bu. Nah, jadi kesannya itu seperti membaca Asmaul Husna itu seperti gak kompak gitu loh, Bu. Nah, maka dari itu saya dengan guru agama tadi, ya kami sepakat untuk membuat program tersebut. Tetapi seperti ini, Bu, setelah kami itu sampaikan ke ibu kepala sekolah ya, Bu ya, ternyata ibu kepala sekolah itu agak sedikit keberatan dengan program yang kami sampaikan karena beliau menganggap program kami itu seperti terlihat apa ya, Bu, seperti mengislamisasikan sekolah karena alasan beliau itu sekolah kami kan sekolah negeri seperti itu, Bu. Oh
Iya Bu, karena saya tuh melihat dan mengamati, menurut saya ya Bu ya, mayoritas siswa di sekolah saya itu agamanya kan Islam. Ya ada sih Bu yang beragama lain, tetapi hanya 0,% karena hanya 1 atau 2 anak saja, khususnya setiap tahun itu. Dan kami juga memberi kebebasan kepada siswa yang beragama lain itu untuk beribadah sesuai keyakinannya itu alasan yang pertama. Dan alasan saya yang kedua yaitu mengajak murid untuk menerapkan budaya positif Bu, yaitu datang ke sekolah lebih awal, terus menanamkan kebiasaan doa terlebih dahulu setiap kita akan melakukan kegiatan apapun itu. Oh, saya paham dan mengerti maksud ya. Menurut saya, kegiatan itu memang perlu dilakukan untuk melatih kebiasaan siswa ya dalam penerapan budaya positif. Tapi kalau program itu tetap memang ingin dilaksanakan kelas ya, bagaimana tanggapan kepala sekolah ini? Ya, kami akan mengkoordinasikan ulang dengan ibu kepala sekolah, dan tentunya juga kami meminta pendapat dari rekan-rekan guru yang lain dan meminta rekan-rekan guru untuk mendukung kegiatan yang kami sampaikan ini, yang kami ajukan ini kepada sekolah. Dan kalau disetujui nantinya, kami akan melanjutkan program kegiatan tersebut. Oke, saya rasa itu lebih bagus itu. Tawaran apa yang kira-kira akan Bukias lakukan dan dapat disetujui atas program ini? Ya, saya akan mengusulkan untuk Bu, agar tidak terlihat seperti mengislamisasikan sekolah ya Bu, akan saya tambahkan setelah tadi doa tadi, terus dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan nanti bisa dilanjut dengan menyanyikan lagu nasional yang lain atau mungkin lagu-lagu daerah seperti itu Bu. Dan nantinya juga ada pengucapan Pancasila, jadi biar murid-murid itu jadi hafal, mau menghafalkan Pancasila gitu. Dan selain itu juga tiap hari Jumat itu kami ingin mengadakan kegiatan tahlil bersama Bu. Menarik sekali sih Bu Tias, menurut saya. Saya yakin ide Bu Tias nanti pasti akan disetujui oleh kepala sekolah dan rekan-rekan guru khususnya di sekolah Bu Tias. Nah sekarang bagaimana Bu Tias? Apakah masih merasa galau? Alhamdulillah sudah lebih baik Bu Novi. Terima kasih sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ya Bu. Sama-sama Bu Tias. Semoga semua berjalan dengan lancar ya Bu Tias ya, sesuai yang Ibu Tias harapkan. Selanjutnya ya, kira-kira komitmen apa? Kira-kira komitmen Bu Tias terhadap program kegiatan yang akan Bu Tias usulkan. Iya, seperti tadi ya Bu yang saya ceritakan tadi, kalau memang disetujui oleh Ibu Kepala Sekolah, saya akan tetap melaksanakan kegiatan tadi, doa bersama tadi sebelum belajar, mulai dari membaca Asmaul Husna, terus membaca doa sebelum belajar, dan tentunya supaya tidak terlihat seperti mengislamisasikan sekolah itu, saya akan menambahkan dengan penguatan profil pelajar Pancasila Bu tadi ya, seperti menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, terus menyanyikan lagu nasional atau mungkin lagu daerah, terus saya tambah dengan menghafal Pancasila, dan tentunya khusus untuk hari Jumat ya Bu, karena di sini anak-anak hari Jumat itu masuknya mengikuti guru-guru Bu. Guru absennya jam 6:30, jadi anak-anak juga ikut jam 6:30. Nah,
Di sela-sela waktu itu sebelum kita mulai pelajaran kita adakan tahlil bersama, dan setelah tahlil selesai kami ingin lanjutkan dengan senam bersama. Jadi senam antara murid dari kelas 1 sampai kelas 6 ikut semua. Terus juga nanti setelah senam ada kegiatan makan bersama, dan setelah selesai makan itu nanti akan ada kegiatan pembiasaan untuk kesehatan, kebersihan diri seperti itu. Jadi setelah makan selesai nanti anak-anak cuci tangan lalu gosok gigi. Wah, luar biasa sekali Bu Tias. Pertahankan ya Bu Tias ya, semangat Bu Tias ya. Semoga sukses Bu Tias. Amin. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama Bu Tias. Luar biasa sekali ya Bu Novi. Saya melihat tadi, saya mengamati proses berjalannya coaching tadi dari Bu Novi mengcoaching Bu Tias sudah berjalan dengan baik. Menurut Bu Novi, berdasarkan hasil coaching dengan Bu Tias tadi, apakah indikator ketercapaian pengembangan yang telah Bu Novi lakukan sudah terjadi? Saya telah berhasil memotivasi Bu Tias untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Di sini saya menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran sepenuhnya, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan tertutup. Seperti itu Pak. Baiklah Bu Novi, mohon izin untuk saya bisa menyampaikan catatan hasil observasi tadi. Bu Novi telah melakukan coaching sesuai dengan kompetensi dan prinsip coaching dengan alur diklat. Kemudian Bu Novi juga memberikan 5 pertanyaan inti kepada Bu Tias. Dengan demikian, Bu Novi, apakah hasil coaching tadi sudah sesuai dengan keinginan Ibu? Maksudnya sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Novi? Saya rasa saya sudah belajar lebih ya Pak, tentang pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif saat coaching tadi dengan Tias. Semoga kedepannya akan lebih baik. Alhamdulillah Bu Novi, tantangan dalam praktik coaching yang lain waktu ya, saya ingin dengar lebih lanjut lagi apa yang Bu Novi ingin ceritakan tentang coaching yang lain. Itu ya Bu Novi ya. Demikian kegiatan coaching kali ini yang meliputi pemantau, coach, dan coaching. Semoga kegiatan coaching ini dapat terus berjalan dan membawa perubahan besar dalam sekolah. Sehingga belajar positif bisa kita wujudkan di sekolah kita tercinta ini. Terus bergerak, Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.